Hai, welcome to the next episode Cool ID. Banyak negara punya pendapatan besar, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bisa-bisa negara tersebut bangkrut, seperti negara berikut ini. Pertama, negara Zimbabwe. Pada akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000, Presiden Robert Mugabe mulai menerapkan serangkaian kebijakan yang berujung pada kehancuran ekonomi Zimbabwe. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah redistribusi lahan yang dimulai pada tahun 2000. Robert Mugabe implementasikan kebijakan redistribusi lahan dengan mengambil alih lahan pertanian besar milik warga petani kulit putih dan membagikannya kepada warga kulit hitam tanpa memberikan kompensasi yang memadai sehingga menimbulkan kekacauan yang besar. Dampak kebijakan ini menyebabkan kerusakan besar pada sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Zimbabwe. Produksi pangan dan ekspor pertanian merosot tajam, mengakibatkan krisis pangan dan penurunan besar dalam pendapatan ekspor negara. Dari sisi kebijakan fiskal yang tidak terkendali dan pengelolaan ekonomi yang buruk, termasuk pengeluaran pemerintahan yang berlebihan, memperparah situasi ekonomi. Bank Sentral Zimbabwe atas instruksi pemerintah mulai mencetak uang dalam jumlah yang besar untuk menutupi defisit anggaran. Ini dilakukan tanpa didukung ekonomi yang nyata sehingga memicu inflasi yang tidak terkendali. Pada awal 2000-an, inflasi mulai meningkat tajam dan mencapai 600% pada akhir tahun 2003. Pada tahun 2006, inflasi sudah mencapai 1000% dan pada tahun 2008, inflasi mencapai puncaknya. Dengan laju inflasi tahunan diperkirakan lebih dari 231 juta persen menurut perhitungan resmi. Seiring inflasi yang terus meningkat, mata uang Zimbabwe mulai kehilangan nilainya secara drastis. Orang-orang mulai menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan rand Afrika Selatan untuk bertransaksi sehari-hari. Untuk mengatasi krisis, Bank Sentral Zimbabwe mencetak uang kertas dengan denominasi yang semakin besar, termasuk uang kertas senilai 100 triliun dolar Zimbabwe yang menjadi simbol dari kehancuran ekonomi negara tersebut. Hyperinflasi menyebabkan runtuhnya sistem keuangan dan ekonomi Zimbabwe. Bank-bank kehabisan uang tunai dan masyarakat tidak lagi mempercayai mata uang lokal. Pengangguran melonjak, perusahaan-perusahaan tutup, dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan runtuh. Pada tahun 2009, pemerintah Zimbabwe secara efektif meninggalkan mata uang lokal dan mengadopsi dolar Amerika Serikat serta beberapa mata uang asing lainnya sebagai alat pembayaran yang sah. Ini membantu menstabilkan ekonomi dan menghentikan hyperinflasi. Meskipun hyperinflasi berhenti, pemulihan ekonomi Zimbabwe berjalan sangat lambat. Banyak infrastruktur dan sektor ekonomi yang sudah hancur sulit dibangun kembali. Hingga saat ini, Zimbabwe masih menghadapi tantangan ekonomi yang besar, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, utang publik yang besar, dan ketergantungan pada bantuan internasional. Kedua, negara Venezuela. Negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan ekonominya sangat bergantung pada ekspor minyak. Pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% nilai ekspor dan sebagian besar anggaran pemerintah. Pada tahun 2014, harga minyak global mulai anjlok secara drastis. Karena Venezuela sangat bergantung pada minyak, penurunan harga ini secara langsung memukul perekonomian negara. Pendapatan pemerintah menurun drastis dan anggaran negara mengalami defisit besar. Pemerintah Venezuela yang telah terbiasa dengan harga minyak yang tinggi tidak siap menghadapi penurunan ini dan tidak memiliki diversifikasi ekonomi yang memadai untuk menutupi kerugian dari sektor minyak. Sebagai respon terhadap defisit, pemerintah Venezuela mulai mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai pengeluarannya. Kebijakan ini menyebabkan inflasi yang sudah tinggi semakin tidak terkendali. Kontrol harga yang ketat pada barang-barang pokok menyebabkan kelangkaan dan memicu pasar gelap. Produk-produk penting seperti makanan, obat-obatan, dan barang kebutuhan sehari-hari menjadi sulit didapat. Pada tahun 2016, inflasi di Venezuela mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan angka resmi menunjukkan lebih dari 800%.
Namun, beberapa laporan tidak resmi memperkirakan angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Inflasi ini menyebabkan harga barang-barang naik secara eksponensial, mengurangi daya beli masyarakat, dan membuat mata uang Bolivar Venezuela tidak bernilai, dan banyak ditemukan berceceran di jalanan hingga dibuang ke sampah. Hal itu membuat nilai tukar Bolivar Venezuela terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot, membuat barang-barang impor menjadi sangat mahal atau bahkan tidak terjangkau. Pada saat yang sama, produksi domestik anjlok karena pabrik-pabrik tidak dapat beroperasi dengan baik akibat kekurangan bahan baku yang sebagian besar dari impor. Hal ini semakin memperparah kelangkaan barang-barang pokok masyarakat Venezuela. Pada tahun 2018, untuk mencoba mengendalikan inflasi yang tidak terkendali, pemerintah Venezuela memutuskan untuk mengganti mata uang lama Bolivar, Sovereign Bolivar, yang menghapus 5 nol dari mata uang lama. Langkah ini merupakan upaya untuk menyederhanakan transaksi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Namun, ini hanya solusi sementara dan tidak cukup untuk mengatasi akar penyebab inflasi, yaitu ketergantungan yang tinggi pada minyak, pengelolaan ekonomi yang buruk, dan kurangnya reformasi ekonomi yang ribuan warga Venezuela meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara-negara tetangga seperti Kolombia, Brazil, dan Peru. Saat ini, kondisi ekonomi Venezuela mulai mengalami sedikit perbaikan setelah pemerintah menerapkan beberapa kebijakan penting seperti penggunaan mata uang asing. Salah satu langkah signifikan yang membantu menstabilkan ekonomi Venezuela adalah menggunakan mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, dalam transaksi sehari-hari. Meskipun tidak resmi, pemerintah mulai membiarkan dolar Amerika Serikat digunakan secara luas di pasar domestik. Ini membantu menstabilkan harga dan memberikan sedikit kepastian bagi para pelaku ekonomi. Terakhir, negara Sri Lanka, sebuah negara pulau di Asia Selatan, mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya pada tahun 2022 yang berujung pada kebangkrutan negara tersebut. Tapi, bagaimana bisa sebuah negara yang pernah begitu makmur kini terjerat dalam tumpukan utang yang akhirnya membuatnya bangkrut? Semua berawal dari ambisi besar pemerintah Sri Lanka untuk membangun infrastruktur megah seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya dalam upaya modernisasi negara. Untuk mewujudkan proyek-proyek ini, pemerintah mulai meminjam dana dari luar negeri dalam jumlah besar. Namun sayangnya, banyak dari proyek ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Proyek-proyek tersebut tidak cukup menguntungkan untuk membayar kembali utang yang terus menumpuk. Ketergantungan pada utang luar negeri semakin parah ketika negara harus membayar bunga utang yang tinggi, sementara pendapatan negara tidak cukup untuk menutupi pengeluaran. Akibatnya, utang Sri Lanka membengkak menjadi lebih dari 51 miliar US dollar pada tahun 2022. Tidak hanya itu, sektor pariwisata yang merupakan salah satu sumber utama devisa bagi negara juga mengalami kemunduran. Serangan teroris pada tahun 2019 diikuti oleh pandemi COVID-19 membuat jumlah wisatawan yang datang ke Sri Lanka menurun drastis. Pendapatan negara pun semakin tertekan dan Sri Lanka mulai kesulitan mendapatkan devisa yang dibutuhkan untuk membayar impor barang-barang vital termasuk makanan dan bahan bakar. Situasi semakin memburuk ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pertanian yang kontroversial. Pada tahun 2021, mereka melarang impor pupuk kimia dengan tujuan menjadikan negara ini 100% organik. Namun, kebijakan ini justru menghancurkan produksi pertanian dikarenakan petani belum siap secara fasilitas dan pengetahuan, mengakibatkan kelangkaan pangan dan memaksa pemerintah untuk mengimpor makanan dengan biaya yang lebih tinggi. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan ekonomi, pemerintah mencoba mencetak lebih banyak uang. Namun, langkah ini justru menyebabkan inflasi yang tidak terkendali, membuat harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak tajam dan daya beli masyarakat menurun drastis. Pada April tahun 2022, Sri Lanka akhirnya mengumumkan gagal bayar utang luar negerinya, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara tersebut. Krisis ini menyebabkan kemarahan publik meluap
dan ribuan warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri para pemimpin negara. Ketidakstabilan politik memuncak ketika Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara itu dan akhirnya mengundurkan diri. Dengan utang yang menumpuk, inflasi yang tinggi, dan kelangkaan barang-barang pokok, Sri Lanka terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang mendalam. Hanya dengan bantuan internasional dan reformasi ekonomi yang ketat, negara ini mungkin bisa bangkit dari kehancuran yang telah dialaminya. Finally, thank you for watching. Nama saya Ahmad Faisanadianto dan Anda telah menonton episode Cult ID. Saya akan segera menemui kalian kembali di episode berikutnya. See you!